Perpisahan bukan akhir, tapi panggilan untuk kembali. Kita sering mengira bahwa perpisahan adalah akhir dari segalanya. Padahal, dalam pandangan Islam, perpisahan bukanlah penutup cerita, tapi justru panggilan untuk kembali. Kembali pada hakikat, kembali pada fitrah, kembali pada tujuan utama, Allah Rob kita yang menciptakan segalanya. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, hati kita menangis. Bukan karena ia hilang, tapi karena kita dipisahkan dari sesuatu yang dulu begitu dekat. Namun sesungguhnya, tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berpindah dari dunia nyata ke alam yang lain, dari yang terlihat menjadi yang gaib. Rasulullah sendiri mengalami banyak perpisahan. Ia ditinggal oleh orang-orang yang paling ia cintai. Istri tercinta Khadijah, pamannya Abu Thalib, bahkan anak-anaknya satu persatu. Tapi beliau tak pernah mengutuk perpisahan, karena beliau tahu bahwa semua yang pergi akan kembali kepada Allah. Kita harus belajar untuk tidak menyalahkan takdir saat kehilangan. Justru perpisahan adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak terlalu cinta pada dunia. Sebab hati yang terlalu mencintai dunia akan sulit mencintai akhirat. Allah ingin kita kembali mencintainya lebih dari mencintai makhluk. Dan terkadang, cara Allah mengingatkan adalah dengan mengambil sesuatu yang terlalu kita puja. Maka bersabarlah dalam kehilangan, karena itu adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jangan pernah berpikir bahwa perpisahan adalah bentuk hukuman. Justru, ia adalah bentuk latihan. Latihan untuk mengikhlaskan, latihan untuk bersabar, latihan untuk percaya bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kita harus paham bahwa bahkan jiwa kita sendiri akan berpisah dari raga ini suatu hari nanti. Sakaratul maut adalah perpisahan terbesar, namun juga pertemuan yang sesungguhnya. Pertemuan dengan akhir dari dunia dan awal dari kehidupan abadi. Jika kita hidup dengan kesadaran ini, maka setiap perpisahan akan membuat kita semakin sadar bahwa dunia bukan rumah kita. Rumah kita yang sebenarnya adalah surga, jika Allah ridho kepada kita. Maka mari kita belajar melihat perpisahan bukan dengan air mata semata, tapi juga dengan keimanan. Sebab kita semua sedang dalam antrean kembali. Perpisahan adalah pertanda bahwa kita tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di dunia ini. Ia adalah pengingat bahwa perjumpaan sejati akan ada di akhirat, di tempat yang tak mengenal perpisahan. Semesta alam pun akan hancur. Kita hidup di dunia yang tampak kokoh, gunung berdiri tegak, lautan terbentang luas, langit terbuka megah, bintang bertebaran di angkasa. Kita menyangka semua ini akan selalu ada, tapi sesungguhnya semesta yang kita saksikan ini pun memiliki ajalnya. Ia diciptakan dengan awal dan pasti akan berakhir. Al-Quran telah menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana nasib akhir alam semesta. Saat sangkakala ditiup, maka seluruh kehidupan akan berhenti. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, lautan meluap, matahari digulung, dan langit terbelah. Hari itu bukan lagi milik makhluk, tapi milik Allah semata. Hari kehancuran itu disebut Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Bukan sekadar mitos atau simbol, tapi kebenaran yang pasti terjadi. Allah yang menciptakan semesta, dan Allah pula yang akan memusnahkannya. Kita hidup di antara dua tiupan sangkakala. Satu yang mematikan segala yang bernyawa, dan satu yang membangkitkan semua yang telah mati. Di antara dua momen itu, semesta akan lenyap, hancur tak bersisa, musnah tanpa bekas. Bayangkan, langit yang begitu luas dan megah akan hancur. Padahal manusia tak mampu menjangkaunya. Tapi bagi Allah, langit dan bumi bukanlah apa-apa. Hanya sekelip kehendaknya, semua bisa musnah. Maka janganlah kita merasa sombong dengan dunia ini. Rumah, mobil, gelar, pangkat, jabatan, semuanya akan tiada makna saat bumi ini dikoyak-koyak oleh kehendak Allah. Jika semesta saja akan hancur, apalagi kita yang hanya setitik debu di antara luasnya alam. Mengapa kita masih merasa memiliki segalanya? Padahal tubuh ini pun bukan milik kita, dan akan hancur pula saat ajal menjemput. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman,
fayakun. Segala sesuatu yang ada di bumi akan binasa. Maka sebaik-baik manusia adalah yang mempersiapkan diri menghadapi kehancuran itu. Dunia bukan tempat tinggal abadi. Ia hanya persinggahan. Kita tidak sedang membangun rumah permanen, tapi hanya membentangkan tikar sementara. Maka jangan terlalu sibuk dengan yang akan musnah, sampai lalai dari yang akan kekal. Saat alam semesta ini hancur, satu-satunya hal yang akan menyelamatkan kita adalah amal dan tauhid. Maka mari kita bersiap. Jika semesta saja tunduk pada kehendak Allah, apalagi hati kita. Sudah sepatutnya kita tunduk lebih dulu sebelum semua ini sirna. Dunia ini hanya lintasan, bukan tujuan akhir. Dunia ini bukanlah tempat tinggal sejati. Ia hanya persinggahan yang fana, sebuah terminal menuju kehidupan yang abadi. Tapi sayangnya, banyak manusia yang memperlakukan dunia seolah-olah ia adalah tujuan akhir. Kita membangun kehidupan di atas tanah yang akan runtuh dan menggantungkan harapan pada sesuatu yang pasti ditinggal. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir atau orang yang singgah sebentar. Betapa dalam maknanya. Dunia hanyalah jalan, bukan tempat tinggal. Kita hanya menumpang lewat, bukan menetap selamanya. Tapi lihatlah bagaimana manusia hari ini. Kita berlomba-lomba menumpuk harta, memburu jabatan, memoles penampilan, seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Kita lupa bahwa setiap detik mendekatkan kita pada liang lahat. Dunia bukan tempat untuk memuaskan ambisi, tapi tempat untuk menanam bekal. Setiap senyuman yang ikhlas, setiap amal yang tersembunyi, setiap air mata karena takut kepada Allah, itulah harta yang sesungguhnya yang akan kita bawa ke akhirat. Maka celakalah bagi mereka yang tertipu oleh gemerlap dunia. Mereka mengira dunia bisa memberikan keamanan, padahal justru dunia adalah fitnah terbesar bagi hati yang lemah. Dunia akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkannya lebih dahulu. Tidak ada jalan tengah. Dan saat waktu itu datang, tidak ada satupun harta, status, atau kecantikan yang bisa dibawa. Hanya amal, hanya iman, hanya tauhid. Jika kita tahu bahwa dunia ini bukan tujuan, maka kita tidak akan terlalu bersedih saat kehilangan sesuatu di dalamnya. Karena kita sadar, dunia bukan rumah kita. Dunia hanyalah jembatan menuju kampung akhirat. Rasulullah bersabda bahwa dunia ini lebih hina dari bangkai kambing bagi Allah. Tapi justru manusia berebut-rebut untuk memiliki bagian darinya, padahal bangkai tak layak direbutkan. Kita harus kembali menguatkan pandangan kita. Dunia ini adalah tempat untuk diuji, bukan dinikmati sepenuhnya. Kenikmatan yang ada hanyalah penghibur sementara, bukan hadiah utama. Maka jangan tertipu oleh kenyamanan dunia. Jangan lengah oleh gelak tawa yang sesaat. Gunakan setiap detik di dunia ini untuk kembali kepada Allah. Karena dunia adalah perjalanan singkat yang akan menentukan kemana akhir kehidupan kita selanjutnya. Semua yang dicintai akan diambil kembali. Seringkali kita lupa bahwa apapun yang kita cintai di dunia ini, keluarga, harta, kedudukan, bahkan nyawa kita sendiri, semuanya hanyalah titipan. Kita terikat padanya dengan cinta, tapi lupa bahwa pemilik sejatinya adalah Allah. Dan sebagai pemilik, Allah berhak mengambilnya kapanpun Dia mau. Kita mencintai anak-anak kita dengan sangat, seakan mereka milik kita selamanya. Kita mencintai pasangan hidup, seakan waktu tak akan pernah memisahkan. Tapi tiba waktunya, mereka bisa hilang dalam sekejap. Sakit, meninggal, atau bahkan menjauh tanpa sebab. Kesedihan saat kehilangan sesuatu yang kita cintai bukanlah tanda lemah iman. Tapi ketika kita marah pada takdir, menyalahkan Allah, atau mengingkari kenyataan, itulah tanda bahwa cinta kita belum tertata. Kita mencintai makhluk melebihi Sang Kholik. Ketahuilah, semakin kita mencintai sesuatu secara berlebihan,
maka semakin besar luka yang akan kita rasakan saat Allah mengambilnya. Maka mencintailah dengan wajar, secukupnya, dengan hati yang sadar bahwa semua akan kembali. Bahkan Rasulullah pun diuji dengan kehilangan demi kehilangan. Beliau kehilangan anak-anaknya satu persatu di hadapan matanya. Tapi beliau tetap tegar, karena beliau tahu bahwa mereka hanyalah titipan. Dan ketika Allah mengambil titipannya, maka kita harus ikhlas. Kita menangis saat ditinggalkan orang tua, pasangan, sahabat, atau anak. Tapi kita lupa bahwa merekalah yang dulu Allah titipkan dalam hidup kita tanpa kita minta. Bukankah seharusnya kita bersyukur atas masa bersama mereka? Bukan hanya bersedih saat ditinggal. Dunia ini bukan tempat untuk menggenggam erat, tapi tempat untuk belajar melepaskan. Belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, selain iman dan amal yang kita persembahkan untuk Allah. Jika kita mencintai sesuatu karena Allah, maka saat Allah mengambilnya, hati kita akan tetap tenang. Karena kita sadar yang mengambil adalah zat yang kita cintai, dan yang diambil pun akan kembali kepadanya. Maka mulailah menyusun kembali cinta dalam hati. Letakkan Allah di tempat pertama. Cintailah makhluk secukupnya, sebagai bentuk kasih sayang karena Allah, bukan sebagai sandaran utama hidup. Ingatlah selalu bahwa semua yang kita cintai di dunia akan hilang atau diambil. Tapi jika cinta kita kepada Allah tak pernah goyah, maka kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Karena Allah tidak pernah pergi. Dia selalu ada, lebih dekat dari urat leher kita. Tidak ada yang abadi di bumi ini, bahkan diri kita sendiri. Lihatlah sekelilingmu. Segala sesuatu yang dulu begitu megah, kini hanya tinggal kenangan. Bangunan runtuh, kekuasaan berpindah, orang-orang besar pun mati dan terlupakan. Dunia terus berputar, tak menunggu siapapun. Dan dari semua itu, satu hal yang pasti, tidak ada yang abadi di bumi ini. Bahkan kita sendiri, dengan segala impian, rencana, kekuatan, dan pencapaian, akan berakhir. Tubuh ini akan melemah, jiwa akan lelah, dan pada waktunya ruh akan meninggalkan raga. Kita akan dikembalikan ke tanah tempat kita berasal. Ini bukan sekedar retorika. Ini kenyataan yang sedang berlangsung setiap hari. Lihat pemakaman yang terus dipenuhi. Lihat rumah sakit yang tak pernah sepi dari tangisan perpisahan. Lihat kuburan yang terus melebar. Itulah masa depan kita semua. Tapi manusia seringkali hidup dalam ilusi keabadian. Kita membangun seakan-akan tinggal selamanya. Menumpuk harta seakan ajal bisa ditunda. Dan menunda taubat seakan kita tahu waktu kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, setiap jiwa akan merasakan mati. Tidak disebut kapan, tidak disebut bagaimana, karena itu adalah rahasianya. Tapi pastinya, kematian akan datang dan tidak ada yang bisa menolaknya. Bahkan nabi-nabi pun diwafatkan. Malaikat Israel pun akan diwafatkan. Langit dan bumi akan dimusnahkan. Maka siapa kita hingga berani merasa aman dari kematian? Siapa kita hingga merasa tidak perlu bersiap? Dunia ini bukan tempat untuk menanam ego, tapi tempat untuk memetik kesadaran. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas dan kesempatan kita tidak akan datang dua kali. Maka gunakan detik ini untuk kembali kepada Allah. Jika kita hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak abadi, maka kita akan lebih bijak dalam memilih prioritas. Kita tidak akan mengorbankan akhirat demi dunia. Kita tidak akan mengorbankan ridho Allah demi popularitas atau kekayaan yang sementara. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tapi untuk membebaskan hati dari keterikatan yang semu. Supaya saat-saatnya tiba, kita bisa pergi dengan tenang, dengan iman yang terjaga dan hati yang ridho. Jadi, sebelum semua yang kita cintai pergi, sebelum kita sendiri kembali kepada tanah, mari kita persiapkan diri. Karena dunia ini hanya panggung yang sementara, dan kita semua sedang menjalani peran sebelum tirai ditutup selamanya. Mengapa kita masih terlalu mencintai dunia yang akan hancur? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri mengapa kita masih mencintai dunia dengan begitu dalam,
padahal kita tahu dunia akan hancur? Mengapa kita masih menggantungkan harapan pada yang sementara, padahal kita telah diajarkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi? Jawabannya ada di dalam hati kita, karena hati kita belum sepenuhnya mengenal akhirat. Kita terlalu sibuk dengan yang terlihat hingga lalai dari yang tersembunyi. Kita begitu mudah terpikat oleh gemerlap dunia dan sulit menahan diri dari jebakannya. Padahal segala yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Rumah besar, mobil mewah, rekening yang penuh, semua akan jadi milik orang lain. Yang tersisa hanyalah satu, catatan amal kita di hadapan Allah. Cinta yang berlebihan pada dunia adalah penyakit hati. Ia membuat kita lupa bahwa dunia adalah ladang ujian. Ia membutakan kita dari dosa, menumpulkan rasa takut kepada Allah, dan menunda-nunda taubat dengan sejuta alasan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan yang memperdaya. Maka mengapa kita masih menjadikannya sebagai kiblat hidup? Rasulullah pernah bersabda, "Andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir." Tapi lihatlah bagaimana kita kadang mengorbankan agama demi setetes dunia. Dunia membuat kita lupa waktu, lupa keluarga, bahkan lupa sholat. Kita terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia, tapi melalaikan pandangan Allah. Kita merayakan kesuksesan duniawi, tapi tak sadar bahwa mungkin kita sedang bangkrut secara rohani. Kita perlu mengembalikan hati kepada orientasi yang benar. Dunia ini penting, tapi bukan segala-galanya. Dunia ini tempat berjuang, bukan tempat bersenang-senang sepenuhnya. Ia adalah ladang amal, bukan tempat membangun istana impian. Jika hati kita dipenuhi cinta dunia, maka akhirat tak akan masuk. Tapi jika hati kita dipenuhi cinta kepada Allah dan akhirat, maka dunia akan datang sebagai pelayan, bukan tuan. Dunia akan mengikuti, bukan mengendalikan. Maka mulai sekarang, mari kita belajar mencintai dunia sekadarnya. Gunakan dunia untuk mencari ridho Allah, bukan untuk menyainginya. Karena dunia akan hancur, tapi cinta kepada Allah akan kekal. Dan hanya itu yang akan menyelamatkan kita kelak. Maka selama masih ada waktu, mari kita isi hidup ini dengan yang bermakna. Dunia akan hilang, tapi cinta kepada Allah akan abadi. Alam semesta akan lenyap, tapi amal yang tulus akan tetap tercatat. Waktu akan habis, tapi keikhlasan akan menyala terang di sisi Allah. Jangan biarkan kita menjadi orang yang menyesal ketika semuanya telah terlambat. Jangan menjadi orang yang berkata, "Seandainya aku dulu lebih taat," atau "Seandainya aku dulu lebih bersyukur," karena di hari itu tidak ada ruang untuk kembali memperbaiki. Saat semesta ini ditarik kembali oleh Allah, yang tersisa bukanlah jasad kita, tapi ruh dan amal. Maka rawatlah keduanya, bersihkan hati dari penyakit dunia, dan penuhi hari-hari dengan kebaikan yang ikhlas karenanya. Kita telah diberi cukup banyak tanda oleh Allah. Kematian yang terus terjadi di sekitar kita, bencana alam, kesempitan rezeki, hati yang gersang. Semua itu adalah pengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat berpulang. Maka saat semesta diambil kembali oleh Allah, biarlah yang tersisa dari diri kita adalah kenangan amal baik, doa yang terus mengalir, dan ruh yang tenang dalam pangkuan kasih sayangnya. Sebab akhir dari dunia bukanlah kehancuran, melainkan kepulangan bagi siapa yang telah siap pulang. Saudaraku, kini kita sampai pada ujung perenungan ini. Setelah memahami bahwa dunia hanyalah sementara, bahwa semua yang kita cintai akan kembali pada Allah. Bahwa pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup, satu hal jelas. Hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan. Semesta yang kita kagumi hari ini akan dihancurkan oleh Allah. Langit akan terbelah, bumi akan diguncangkan, dan semua makhluk akan menemui ajalnya.
maka masihkah kita ingin menggantungkan harapan pada dunia yang pasti sirna? Jika kita hidup hanya untuk dunia, kita akan kecewa. Tapi jika kita hidup karena Allah, maka bahkan kehilangan pun terasa sebagai pelajaran. Bahkan perpisahan pun menjadi jalan untuk kembali kepada Yang Maha Kekal. Kita tidak sedang menuju kehancuran. Kita sedang menuju kepulangan. Kepulangan kepada Zat yang menciptakan kita dengan cinta, yang memberi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki. Maka pulanglah dengan membawa iman dan amal yang terbaik. Jangan biarkan dunia menjauhkan kita dari tujuan sejati. Jangan biarkan ambisi dunia mengubur niat akhirat kita. Karena ketika semua telah diambil kembali oleh Allah, yang tersisa hanyalah siapa kita di sisinya. Mari belajar merelakan. Merelakan yang Allah ambil, karena kita yakin bahwa semua yang kembali kepadanya tidak pernah sia-sia. Mari belajar menggenggam dunia dengan longgar, dan menggenggam akhirat dengan erat. Waktu kita terbatas. Setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat, untuk taubat, untuk kembali menyandarkan diri kepadanya. Selama nafas masih ada, maka masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan tunggu perpisahan terakhir, baru menyadari arti kehidupan. Jangan tunggu semua diambil, baru mencari makna. Sebelum semua hancur, mari kita bangun kembali iman kita. Ingatlah, Allah tidak menciptakan semesta ini tanpa tujuan. Dan saat Ia mengambilnya kembali, itu pun bukan tanpa makna. Semua akan kembali kepadanya, dan kita pun akan dipertemukan kembali dengan balasan yang setimpal. Semoga kita menjadi hamba yang siap dipanggil kapan saja. Semoga kita menjadi jiwa yang tenang, yang saat semua telah sirna, kita masih memiliki satu hal yang paling penting. Allah dalam hati dan ridho yang menyelimuti jiwa. Saudaraku, jika engkau mendengarkan narasi ini sampai akhir, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan dari Allah untukmu, untuk kembali sebelum terlambat. Dunia akan terus bergerak, tapi jangan biarkan hatimu ikut hanyut tanpa arah. Jadilah hamba yang sadar, bukan yang terlambat menyesal. Mari kita mulai langkah kecil, perbaiki sholat, ringankan tangan untuk bersedekah, lembutkan lisan dari gibah, dan basahi hati dengan istighfar. Jangan menunggu waktu luang, karena bisa jadi waktu itu tak pernah datang. Jangan menunggu tua, karena ajal tak kenal usia. Ajak keluargamu, sahabatmu untuk ikut menyelami makna kehidupan ini, karena kebaikan yang kau sebarkan hari ini bisa menjadi amal jariyahmu kelak. Jadilah pelita di tengah dunia yang semakin gelap. Jangan takut kehilangan dunia. Takutlah kehilangan arah pulang. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha pulang dengan keadaan terbaik yang kita bisa. Jika engkau merasa jauh dari Allah, ketahuilah bahwa Allah tak pernah jauh darimu. Satu langkahmu kepadanya dibalas dengan 1000 langkahnya mendekatimu. Mari jadikan dunia sebagai ladang amal. Setiap senyuman, setiap sujud, setiap sabar, jadikan sebagai batu bata untuk rumah kita di akhirat. Dan jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Sebarkan, amalkan, dan jadikan ia pengingat untuk terus mencintai Allah melebihi segalanya. Karena hanya dengan cinta itu kita bisa bertahan menghadapi perjumpaan dan perpisahan yang akan terus datang dalam hidup ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.